المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selayaknya kita sebagai seorang muslim harus selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Nikmat yang sangat begitu banyak. Dan apabila nikmat tersebut kita mencoba menghitungnya, tidak akan pernah kita sanggup menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila engkau mencoba menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya engkau tidak akan pernah sanggup menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua bahwasanya manusia disebutkan di situ sangat kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmatnya adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat rizki, nikmat harta, nikmat umur, dan nikmat waktu luang dan kesehatan yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya dan juga menuntut ilmu syar'i. Manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dua kenikmatan. Namun banyak di antara mereka yang tertipu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas." Ada dua nikmat yang manusia tertipu dengan keduanya. As-sihhatu wal faragh, yaitu nikmat sehat dan juga nikmat waktu luang. Banyak di antara manusia yang tidak menggunakan waktu sehat dan waktu luang dengan sebaik-baiknya. Ia tidak gunakan untuk belajar tentang Islam, ia tidak gunakan untuk menimba ilmu syar'i. Padahal dengan menghadiri majelis ta'lim, dengan menghadiri halaqah-halaqah, dengan menghadiri majelis ilmu yang di situ diajarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana majelis tersebut mengajarkan ilmu dan Al-Qur'an berdasarkan pemahaman salafus saleh, berdasarkan pemahaman salaful ummah, maka dengan itu biidznillah taala kita mendapatkan kebaikan dan juga mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, juga menambah amal kebaikan kita. Seorang muslim tidak akan bisa melaksanakan agamanya dengan benar kecuali dengan belajar Islam yang benar berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa amal dan juga membawa amal saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa ilmu dan juga amal saleh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi syahida." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus rasulnya dengan membawa bil huda, arsala rasulahu bil huda, dengan membawa petunjuk, wa dinil haqq, dan agama yang benar, liyudhhirahu 'ala dini kullih, agar dimenangkan dari seluruh agama. Wa kafaa billahi syahida, cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi. Yang dimaksud dengan huda di sini di dalam ayat tersebut atau petunjuk adalah ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang dimaksud dengan dinul haq, agama yang benar, adalah amal saleh. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menjelaskan kebenaran dari kebatilan, menjelaskan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan sifat-sifatnya, menjelaskan perbuatan-perbuatannya, hukum-hukumnya, serta memerintahkan untuk melakukan segala apa saja yang berguna bagi hati dan juga bagi roh.
Beliau sallallahu alaihi wasallam menyuruh umatnya untuk mengikhlaskan ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, untuk mencintainya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak yang mulia, beradab, melakukan amal saleh. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan syirik, perbuatan yang akhlak yang buruk, dan perbuatan-perbuatan yang bisa merugikan diri kita pribadi dan juga merugikan agama dan akhirat kita. Oleh karena itu, selayaknya kita sebagai seorang muslim untuk memanfaatkan waktu luang kita di dalam kebaikan dan juga di dalam menuntut ilmu. Semoga kita bisa memanfaatkan waktu luang kita, nikmat sehat dan juga nikmat waktu luang kita di dalam hal yang bermanfaat, terlebih di dalam urusan agama kita. Hadza wallahu taala a'lamu bis-shawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.